adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap. Cara yang pertama yaitu dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik bijinya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi: 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak garang dan aftur atau bahan bakar pesawat. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi: 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perbedaan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan biji cairnya, misalnya dari pemurnian sol melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan biji. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda akustik, tanah kaustik, tanah liat atau hidrogenasi. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik biji dan jumlah atom karbon pembentukan rantai karbon. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi kalian yang mau bertanya silakan bertanya. Halo. Apa contoh dari Perkenalkan, nama saya Wahyu Intan Khairunisa dari kelompok 2 ingin bertanya apa contoh dari sebutkan contoh dari proses kristalisasi. Halo. Perkenalkan, nama saya Rizka Pringgo dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang mengapa minyak bumi tergolong ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Tak tolong dijelaskan. Terima kasih. Halo. Perkenalkan, nama saya Najliwani dari kelompok 5 ingin bertanya. Sebutkan komponen utama penyusun minyak bumi. Halo. Perkenalkan, saya Fariza Syamilantara dari kelompok 2. Kelompok 3. Kok diedit ya? Jelaskan proses-proses minyak bumi tahap kedua. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oh. Perkenalkan, nama saya Oktaviara Mandani,
20 saya di sini saya sebagai penjawab. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Contoh dari proses distilasi. Kemudian contoh proses distilasi yaitu gula pasir, distilasi lumpur, lemak, protein, pati, garam dan lain-lain. Coklat mengandung struktur dalam bentuk kristal. Membentuk kristal adalah air, gula, alkohol, lemak dan pati. Perkenalkan nama saya Octavia Ramandani, November 20 dari kelompok 1. Saya sebagai penjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh dari proses kristalisasi, yaitu pemurnian solar. Perkenalkan, nama saya Zaira Putri Maharani dari kelompok 1. Saya sebagai penjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa minyak bumi tergolong ke dalam sumber energi yang tidak dapat dikurangi? Karena proses pembentukan tanaman dan hewan menjadi proses ini menjadi minyak bumi sangat lama. 4. Sebutkan komponen utama penyusun minyak bumi, yaitu komponen penyusun minyak bumi dengan prestasi tertinggi adalah hidrokarbon. Unsur karbon sendiri dalam minyak bumi bisa mencapai 82-87%. Komponen hidrogen diikuti dengan hidrogen dengan persentase 11-15%. Sedangkan kandungan oksigen, nitrogen dan sulfur dalam jumlah kecil. Pertanyaan dari kelompok 5. Proses pengolahan minyak bumi. Jelaskan. 1. Perkara